Halo yang leaders, dimanapun kalian berada, semoga semua dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan tetap semangat meraih mimpinya. Bukan yang molor mulu. Enggak, canda. Sebelum kita mulai, kita mau nanya nih, siapa yang nggak tahu aplikasi ini? Itu loh, aplikasi yang didirikan oleh Nadiem Makarim buat pesan ojol, makanan, belanja, pokoknya semua ada deh. Coba sebutkan inovasi Gojek yang menurut kalian, wah, gila sih. Yang tentunya pas banget buat kebutuhan kalian. Ketik di kolom komentar ya. Dilansir dari marketers.com, Pak Nadiem mengatakan bahwa Gojek terus-menerus berusaha memahami kebutuhan pengguna dan mencarikan solusinya melalui teknologi. Dilansir juga dari wartaekonomi.co.id, pada ulang tahun yang ke-9, Gojek mengumumkan strategi jangka panjang bernama Going the Distance atau melangkah jauh ke depan yang meliputi 4 hal, yaitu peningkatan kepuasan pelanggan, penyelarasan antara pertumbuhan dengan keberlanjutan bisnis yang berorientasi pada penguatan produk dan loyalitas core users, menjadi perusahaan global melalui ekspansi internasional, dan menjadi tempat kerja berkelas dunia yang dapat menjaring talenta nasional maupun internasional. Dapat kita amati bahwa PT Gojek Indonesia melakukan monitoring lingkungan eksternal terhadap kepuasan, loyalitas, dan kebutuhan pelanggan. Selain itu, ada pengembangan strategi inovatif untuk menjawab tantangan dan tuntutan lingkungan yang aktual melalui teknologi. FYI, PT Gojek Indonesia memiliki tim eksekutif yang terdiri atas Chief Executive, Chief Branding, Chief Product, Chief Financial, Chief Human Resource, dan Chief Technology. Adanya tim eksekutif dan inovasi berdasarkan feedback dari pelanggan ini menjadi salah satu karakteristik penerapan metode strategic leadership. Apa tuh? Bagi kalian yang belum tahu, nggak apa-apa, kita kasih tahu dulu nih. Sebelum masuk ke pembahasan, kenalan dulu yuk. Tak kenal maka tak sayang. Kelompok kami terdiri atas Ara, Dita, Bella, Tasya, dan Kathy. Nah, udah pada kenal kan? Tanpa berlama-lama lagi, simak terus videonya sampai habis ya. Jadi, strategic leadership membahas tentang bagaimana para eksekutif dapat mengubah perusahaan mereka untuk menghadapi globalisasi, meningkatnya persaingan internasional, dan perubahan teknologi serta sosial yang lebih cepat. Lalu, bagaimana ya seorang pemimpin mempengaruhi efektivitas organisasi? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita pahami dulu yuk Flexible Leadership Theory atau yang biasa disingkat dengan FLT. FLT menjelaskan tentang efektivitas pemimpin dalam mempengaruhi organisasi. Teori ini membahas 4 hal, yaitu efektivitas organisasi, performance determinants, proses kepemimpinan, dan variabel situasional. Efektivitas organisasi adalah kemakmuran dan kelangsungan hidup jangka panjang organisasi. Efektivitas organisasi bergantung pada 3 jenis penentu kinerja atau performance determinants, yaitu adaptasi terhadap lingkungan, proses dan efisiensi organisasi, serta hubungan antar manusia dan sumber daya. Kemudian, aspek berikutnya, proses kepemimpinan adalah sebuah hubungan saling ketergantungan dan kompleks, di mana terjadi pertukaran antar performance determinants yang menciptakan tantangan bagi para pemimpin. Lalu, hal terakhir, variabel situasional adalah variabel-variabel situasi yang menentukan relative importance dari performance determinants meliputi jenis organisasi, jenis produk atau layanan yang disediakan, serta jumlah volatilitas dan persaingan di lingkungan eksternal. Jadi, kunci dari FLT sebenarnya menitikberatkan pada performance determinants. Ketiga aspek lainnya menjadi penentu efektivitas performance determinants. Nah, lalu gimana sih cara mempengaruhi performance determinants itu sendiri? Cara mempengaruhi performance determinants dapat ditinjau dari 3 hal, yaitu perilaku kepemimpinan, program, sistem, dan struktur, serta keputusan tentang strategi kompetitif. Terdapat 3 jenis perilaku kepemimpinan nih guys. Ada tipe task oriented, tipe change oriented, dan tipe relation oriented.
The task-oriented behaviors, di mana perilaku berorientasi tugas digunakan terutama untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan proses. The change-oriented behaviors, di mana perilaku berorientasi perubahan digunakan terutama untuk meningkatkan adaptasi terhadap lingkungan eksternal. The relation-oriented behaviors, di mana perilaku berorientasi hubungan digunakan terutama untuk meningkatkan hubungan manusia dan sumber daya manusia. Nah, kemudian program, sistem, dan struktur ini maksudnya gimana sih? Jadi, cara pemimpin untuk mempengaruhi performance determinants adalah dengan menerapkan atau memodifikasi program formal, sistem manajemen, dan aspek struktur formal. Misalnya dengan mendorong pemikiran inovatif dan dengan pemberian program pelatihan. Keputusan tentang strategi kompetitif. Strategi kompetitif mencakup keputusan tentang jenis produk atau jasa yang ditawarkan, dasar untuk menarik calon pelanggan, dan metode yang digunakan untuk mempengaruhi calon pelanggan atau klien. Strategi juga dapat melibatkan keputusan tentang cara untuk mendapatkan sumber daya keuangan yang diperlukan, cara untuk menumbuhkan organisasi, dan memperluas ke pasar baru. Dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang CEO tentu akan menghadapi hambatan-hambatan yang akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang dipimpinnya. Hambatan-hambatan itu dapat berasal dari internal atau dalam organisasi itu sendiri, dan eksternal atau pihak luar organisasi. Hambatan internal dapat berupa kekuatan dari dalam yang kuat. Keleluasaan berkurang apabila koalisi atau golongan internal tertentu memiliki kekuatan untuk menghalangi perubahan yang diinginkan oleh seorang leader. Selain itu, budaya organisasi yang sulit untuk dilakukan perubahan juga dapat menjadi hambatan internal. Sedangkan hambatan eksternal yang dialami oleh seorang CEO salah satunya meliputi sifat utama produk dan layanan yang diberikan dan tipe pemasaran yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Selain itu, keleluasaan CEO akan berkurang apabila stakeholder eksternal mengendalikan organisasi tersebut dengan kuat melalui regulasi dan standar-standar operasional. Situasi yang paling menghambat adalah ketika hambatan internal dan eksternal begitu kuat, sehingga CEO hanyalah boneka yang tidak dapat menerapkan perubahan atau inovasi strategi yang signifikan. Setelah mengetahui hambatan-hambatan tersebut, lalu sebenarnya kondisi yang seperti apa sih yang membuat sebuah organisasi membutuhkan kepemimpinan strategis atau strategic leadership ini? Dalam Punctuated Equilibrium model milik Tussman dan Romanelli, dijelaskan bagaimana organisasi berkembang dari waktu ke waktu dan peran eksekutif puncak dalam proses evolusi ini. Evolusi organisasi dijelaskan dalam istilah periode reorientasi dan konvergensi yang bergantian. Reorientasi terjadi sebagai periode aktivitas intens yang relatif singkat, di mana para pemimpin tingkat atas membuat perubahan besar dalam strategi, struktur, dan proses kerja organisasi. Selama periode konvergensi, hanya perubahan kecil dan bertahap yang dibuat untuk memperkuat, menyempurnakan strategi baru, dan meningkatkan konsistensi antara strategi, struktur organisasi, budaya, serta sumber daya manusia. Bagaimana dengan masa jabatan eksekutif dan keterkaitannya dengan strategic leadership? Perilaku strategic leadership seorang CEO juga dipengaruhi oleh lamanya pengalaman di kantor. Hambrick dan Fukutomi mengusulkan life cycle model untuk menjelaskan pola perubahan perilaku yang diamati pada sejumlah CEO selama beberapa tahun. Perilaku CEO di awal masa jabatannya sangat dipengaruhi oleh mandat tersirat dari dewan direksi maupun pemilik organisasi atau perusahaan untuk mempertahankan segalanya seperti sebelumnya atau untuk melakukan perubahan besar. Setelah memenuhi mandat dan memperoleh pijakan politik, eksekutif kemungkinan akan bereksperimen dengan berbagai pendekatan kepemimpinan yang dirasa tepat untuk ditetapkan. Penerapan strategic leadership dalam organisasi dijalankan oleh tim-tim eksekutif. Dalam pendekatan tradisional, organisasi umumnya memiliki hierarki wewenang yang jelas. Alternatif lain yang semakin populer adalah berbagi kekuasaan di antara tim-tim eksekutif yang secara kolektif memikul tanggung jawab untuk mengelola operasi internal organisasi dan membantu CEO merumuskan strategi.
Adanya tim eksekutif memiliki beberapa keuntungan yang potensial. Pertama, organisasi dapat membuat keputusan strategis yang lebih baik dan mewakili beragam kepentingan organisasi. Kedua, adanya tim eksekutif dapat mengatasi lingkungan organisasi yang kompleks dan cepat berubah. Ketiga, adanya tim eksekutif dapat mengarahkan dan mengoordinasikan unit-unit bisnis dalam organisasi yang berbeda-beda tetapi bergantung satu sama lain. Keempat, adanya tim eksekutif dapat memfasilitasi keterampilan memimpin dalam organisasi. Dari tadi kita membahas istilah eksekutif terus. Sebenarnya apa aja sih tanggung jawab para top eksekutif? Tanggung jawab top eksekutif yang pertama adalah melakukan monitoring terhadap lingkungan eksternal dan mengidentifikasi ancaman serta peluang organisasi. Hasil monitoring eksternal atau yang disebut dengan pemindaian lingkungan menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan strategi dan mengelola krisis. Tanggung jawab untuk melakukan monitoring eksternal haruslah melibatkan partisipasi aktif banyak pihak agar dapat meningkatkan akurasi persepsi mengenai lingkungan eksternal. Kapan monitoring eksternal diperlukan? Yaitu ketika organisasi sangat bergantung pada pihak di luar organisasi, disertai dengan lingkungan organisasi yang berubah-ubah dan iklim persaingan yang ketat atau ancaman yang serius dari kompetitor. Berikut ini langkah-langkah dalam melakukan monitoring eksternal. Pertama, identifikasi informasi relevan untuk dikumpulkan. Kedua, gunakan beragam sumber informasi relevan yang kemudian diinterpretasikan oleh banyak orang. Ketiga, pelajari kebutuhan dan keinginan klien atau pelanggan untuk mempelajari kebutuhan mereka, serta memperoleh ide pengembangan produk. Keempat, pelajari produk dan aktivitas kompetitor. Kelima, kaitkan informasi mengenai lingkungan organisasi dengan rencana strategis untuk mengevaluasi dan merevisi rencana strategis organisasi. Tanggung jawab top eksekutif yang kedua adalah mengembangkan strategi kompetitif. Strategi dapat melibatkan rencana tentang bagaimana produk atau jasa dapat dihasilkan, didistribusikan, dipasarkan, dianggarkan, dan dijamin kualitasnya. Strategi ini haruslah merefleksikan inti dari misi dan target prioritas tertinggi organisasi. Formulasi strategi tidak akan meningkatkan performa organisasi kecuali strategi tersebut relevan dan dapat diwujudkan, dikomunikasikan pada middle management hingga lower level management, serta ada komitmen dari para manajer untuk mengimplementasikan strategi. Berikut ini langkah-langkah dalam mengembangkan strategi. Pertama, tentukan target jangka panjang dan prioritas dengan berlandaskan visi dan misi organisasi. Kedua, temukan kelebihan dan kelemahan organisasi melalui evaluasi yang komprehensif serta objektif. Ketiga, identifikasi kompetensi dasar organisasi bagi kelanjutan keuntungan kompetitif yang sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Keempat, evaluasi kebutuhan akan perubahan besar dalam strategi. Kelima, identifikasi strategi yang menjanjikan. Keenam, evaluasi prediksi hasil dari strategi terkait konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi dalam mencapai target utama. Ketujuh, libatkan jajaran eksekutif lainnya dalam memilih strategi yang fleksibel apabila dibutuhkan modifikasi. Itu dia topik hari ini tentang strategic leadership. Berikut ini beberapa referensi yang bisa teman-teman baca untuk lebih memahami topik strategic leadership. Kalau kalian rajin sih ya. Nah, itu dia pembahasan tentang strategic leadership kali ini. Gimana? Apakah yang leaders tiba-tiba terinspirasi untuk membangun perusahaan dengan tipe kepemimpinan strategis? Kalau iya, jangan lupa kirimin undangan peresmiannya ya. Enggak, canda. Terima kasih banyak buat yang leaders yang udah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!